Fenomena ini menciptakan dampak yang signifikan dalam interaksi sosial dan komunikasi antar generasi. Kesulitan dalam memahami perspektif dari generasi yang lebih muda semakin memperburuk hubungan sosial antara mereka. Perbandingan antara generasi tua dan muda seringkali menimbulkan ketidakpahaman. Orang tua cenderung membandingkan tantangan yang mereka hadapi di masa lalu dengan apa yang dihadapi oleh anak muda saat ini. Selanjutnya, terdapat bias psikologis yang mempengaruhi cara orang tua mengenang masa lalu. Ingatan mereka seringkali dipengaruhi oleh kenangan positif, menciptakan persepsi bahwa masa lalu jauh lebih baik. Meskipun banyak orang tua menganggap masa lalu sebagai waktu yang lebih baik, realitanya mereka juga menghadapi banyak tantangan yang sama. Hal ini pada gilirannya menciptakan kesenjangan pemahaman antara mereka dan generasi muda. Lebih jauh lagi, nostalgia bias memunculkan anggapan bahwa keluhan generasi muda adalah sebuah sikap manja. Padahal, generasi saat ini menghadapi realitas yang jauh lebih kompleks yang menyebabkan dialog konstruktif menjadi terhambat. Perbedaan dalam tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, seperti tingginya biaya pendidikan dan tekanan sosial melalui media digital, seringkali diabaikan oleh orang tua. Ini menciptakan tambahan kesulitan bagi anak muda dalam menavigasi kehidupan. Selain itu, banyak orang tua yang menilai bahwa anak muda saat ini kurang disiplin. Padahal, generasi ini justru cenderung lebih terdidik dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial saat ini. Generasi muda kini menghadapi tantangan finansial yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya, yang mencakup kenaikan biaya hidup dan pendidikan yang signifikan. Hal ini semakin memperumit situasi mereka. Seiring dengan itu, ketidakpahaman yang terjadi antara generasi seringkali mengakibatkan hubungan yang semakin renggang, serta menghambat komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Orang tua juga sering merasa iri terhadap kebebasan yang dimiliki oleh generasi muda, yang kini dapat memilih karir dan menjalani hidup dengan lebih fleksibel daripada sebelumnya. Komunikasi antar generasi juga sering terhambat oleh kompleks superioritas moral, di mana orang tua merasa memiliki hak lebih untuk didengar oleh generasi yang lebih muda. Lebih lanjut, anak muda seringkali tidak dianggap valid pendapatnya hanya karena usia mereka yang lebih muda, meskipun mereka seringkali memiliki wawasan yang lebih luas dan relevan. Anak muda kerap merasa ide-ide mereka ditolak hanya karena dianggap kurang berpengalaman. Namun, padahal mereka membawa perspektif yang segar dan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Respon defensif yang sering ditunjukkan oleh atasan terhadap kritik atau saran dari anak muda menciptakan suasana kerja yang tidak produktif. Hal ini membuat mereka enggan untuk berpendapat. Dengan demikian, diperlukan perubahan pola pikir yang dapat membuat generasi muda merasa didengar. Perubahan ini dapat dimulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan inklusif.